Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Kirani, BP 1910213034 dari kelas praktikum dasar Pemulihan Tanaman Agro A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang penyerbukan tanaman. Penyerbukan tanaman yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah penyerbukan tanaman sendiri dan penyerbukan tanaman menyilang pada tanaman jagung dan tanaman padi. Penyerbukan tanaman atau yang disebut dengan polinasi ini dikelompokkan sebagai cara perbanyakan tanaman secara seksual, yaitu proses menempelnya sel jantan pada sel betina tumbuhan atau proses jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. Cara penyerbukan ini terbagi atas dua, yaitu penyerbukan sendiri dan penyerbukan silang. Perbedaan cara penyerbukan ini sangat menentukan dan penting bagi proses untuk menemukan varietas baru pada program pemulihan. Penyerbukan tanaman sendiri. Tanaman dikatakan menyerbuk sendiri apabila pemindahan serbuk sari dari kotak sari ke kepala putik dari bunga yang sama atau berasal dari satu tanaman. Dengan menyerbuk sendiri, homozigot dapat dipertahankan atau akan diperoleh proporsi homozigot yang semakin tinggi bila dilakukan penyerbukan sendiri. Nah, tujuan akhir dari penyerbukan sendiri ini adalah untuk memperoleh tanaman homozigot yang unggul atau disebut dengan galon murni. Contoh tanaman yang mengalami penyerbukan sendiri adalah gandum, sorghum, padi, dan kacang-kacangan. Salah satu contoh penyerbukan tanaman sendiri adalah tanaman Oryza sativa atau yang bisa kita sebut dengan tanaman padi. Tanaman padi merupakan tanaman yang tergolong rumput-rumputan. Tanaman ini terdiri atas akar, batang, dan daun. Sebelum menghasilkan buah, tanaman ini akan memasuki fase pertumbuhan vegetatif, yaitu pertumbuhan akar, batang, dan daun. Setelah fase tersebut, barulah padi akan mengalami pertumbuhan generatif yang dimulai dari fase primordial, fase penyerbukan buah, fase malai, dan berakhir dengan fase pematangan buah. Morfologi bunga tanaman padi terdiri dari bagian kepala sari, tangkai sari, palea, lema, kepala putik, dan tangkai bunga. Bagian-bagian ini dapat kita lihat pada gambar yang ada di layar. Bunga padi mempunyai perhiasan bunga dengan kelamin 2 dan bakal buah yang berada di bagian atas. Benang sarinya berjumlah 6 buah. Tangkai sarinya pendek dan tipis serta kepala sari yang besar dan mempunyai 2 kandung serbuk sari. Seringkali kita menyebutnya sebagai biji padi. Sebenarnya itu bukanlah sebuah biji, melainkan buah padi yang tertutup oleh palea dan lema. Jika bunga padi sudah dewasa, kedua belahan kembang mahkota palea dan lema yang semula menyatu akan membuka dengan sendirinya hingga membentuk sudut 30 derajat sampai 60 derajat. Nah, di dalam dua daun mahkota palea dan lema itu ada bakal buah yang disebut karyopsis. Jika buah padi sudah matang, maka kedua belahan mahkota itu yang menjadi pembungkus beras. Penyerbukan tanaman menyilang adalah penyerbukan yang terjadi karena pemindahan serbuk sari dari kotak sari kepada kepala putik dari tanaman yang berbeda. Penyerbukan ini terjadi karena terhalangnya tepung sari dari suatu tanaman untuk membuahi sel telur. Tanaman yang menyerbuk silang gen-gennya adalah
heterozigot. Sehingga tujuan dari pemeliharaan pada tanaman menyebuk menyilang ini adalah untuk memperoleh tanaman heterozigot unggul atau yang disebut dengan hibrida. Untuk penyerbukan silang, kita akan membahas tanaman jagung. Tanaman jagung merupakan tanaman semusim yang menyelesaikan daur hidupnya antara 3-5 bulan. Separuh pertama hidupnya adalah tahap pertumbuhan vegetatif dan paruh kedua untuk tahap reproduktif. Jagung disebut juga tanaman berumah satu atau monoseus karena bunga jantan dan betinanya terdapat dalam satu tanaman. Tanaman jagung adalah tanaman protandri, di mana sebagian besar varietas bunga jantannya muncul 1-3 hari sebelum rambut bunga betina muncul. Serbuk sari atau polen terlepas mulai dari spikelet yang terletak pada spike yang berada di tengah 2-3 cm dari ujung malai. Kemudian turun ke bawah. Satu bulir anter melepas 15-30 juta serbuk sari. Serbuk sari sangat ringan dan mudah jatuh karena gravitasi atau tertiup angin, sehingga terjadinya penyerbukan silang pada tanaman jagung. Morfologi bunga jantan jagung. Bunga jantan jagung tersusun dalam bentuk malai. Rangkaian bunga jantan tersusun di bagian tanaman paling atas. Bunga jantan atau yang kita sebut dengan tasel berkembang dari titik tumbuh apikal di ujung tanaman. Serbuk sari atau polen memiliki sel vegetatif, 2 gamet jantan, dan mengandung butiran-butiran pati. Dinding tebalnya terbentuk dari 2 lapisan senin dan intin dan berada cukup keras. Karena adanya perbedaan perkembangan bunga pada spikelet jantan yang terletak di bagian atas dan bawah, maka polen pecah secara kontinu dari tiap tesel dalam tempo seminggu atau lebih. Bagian-bagian dari bunga jantan dapat kita lihat di gambar pada layar, yaitu ada anter, filamen, glums, dan floret, yaitu kuncup bunga. Floret tersusun berpasangan yang dibatasi oleh sepasang glumae. Serbuk sari jagung ini berwarna kuning dan memiliki aroma yang khas. Morfologi bunga betina jagung. Bunga betina jagung berbentuk tongkol yang muncul dari aksilari apistes tajuk. Bunga betina tersusun dalam bentuk tongkol. Tangkai tongkol tumbuh dari buku di antara batang dan pelepah daun. Rambut jagung atau sil adalah pemanjangan dari saluran stilar ovari yang matang pada tongkol. Rambut jagung tumbuh dengan panjang hingga 30,5 cm atau lebih, sehingga keluar dari ujung kelobot. Panjang rambut jagung tergantung pada panjang tongkol dan kelobot. Penyerbukan pada jagung terjadi bila serbuk sari dari bunga jantan menempel pada rambut tongkol. Hampir 95% dari pasarian tersebut berasal dari serbuk sari tanaman lain. Hanya 5% yang berasal dari serbuk tanaman itu sendiri. Oleh karena itu, tanaman jagung disebut sebagai tanaman bersari silang, di mana sebagian besar dari serbuk sari berasal dari tanaman lain. Terlepasnya serbuk sari berlangsung 3-6 hari, bergantung pada varietas, suhu, dan kelembaban. Rambut tongkol tetap reseptif dalam 3-8 hari. Serbuk sari masih tetap aktif hidup dalam 4-16 jam sesudah terlepas. Penyerbukan selesai dalam 24-36 jam dan biji mulai terbentuk sesudah 10-15 hari. Setelah penyerbukan, maka warna rambut tongkol berubah menjadi coklat dan kemudian mengering.
dengan tujuan agar anter yang ada dapat gugur dan masuk ke dalam amplop. Anter yang sudah ada dalam amplop dituangkan pada kertas, lalu anter yang ada tadi dikeluarkan sehingga serbuk sari dapat tersisihkan. Setelah serbuk sari terkumpul, maka bagian atas tongkol yang ada rambutnya dipotong. Serbuk sari yang telah terkumpul tadi diletakkan di atas bagian tongkol yang telah dipotong sebelumnya, dengan tujuan agar serbuk sari dapat masuk ke dalam bagian organ betina jagung. Setelah serbuk sari berada di bagian atas tongkol, maka tongkol tadi ditutup kembali dengan amplop guna agar penyerbukan dapat berlangsung dengan baik. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Nurul Kirani mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.